Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati hari yang baru ini. Mari nikmati hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Ya, pada pagi hari ini saya akan berbagi sedikit, sharing sedikit kebenaran firman Tuhan dalam morning class ini. Dan biarlah apa yang saya bagikan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Hari ini kita akan membahas dalam Ibrani 6 ayat 19-20a yang berbunyi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah berperahu atau menikmati menaiki kapal kecil, perahu-perahu kecil. Mungkin juga Bapak Ibu Saudara pernah memancing di perahu-perahu kecil, melihat kapal-kapal berlabuh di pelabuhan, atau bahkan menikmati laut lepas di kapal-kapal pesiar, kapal-kapal besar. Saya pikir semua orang dapat memahami ayat ini. Dan bagaimana ayat ini berbicara tentang sauh atau jangkar. Kita telah melihat jangkar sebelumnya. Saudara mungkin yang belum pernah berada di atas kapal, di perahu, pasti saudara pernah menonton dalam layar TV atau melalui YouTube dan sebagainya. Dan kita tahu apa kegunaan jangkar itu. Dan ketika kapal itu tidak berlabuh, tidak ada stabilitas. Dia akan didorong oleh arus atau tersapu oleh air pasang yang datang. Ini adalah sesuatu yang kita ketahui dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang memiliki jangkar. Satu-satunya pertanyaan adalah seberapa kuat, seberapa baik daya tahannya. Jika jiwa saudara terikat pada uang saudara, apa yang akan saudara lakukan ketika uang saudara habis? Jika jiwa saudara terikat pada pasangan, apa yang engkau akan lakukan ketika pasangan itu diambil dari saudara? Jika jiwamu terikat pada yang namanya karir, apa yang akan saudara lakukan ketika satu waktu saudara mengalami pemecatan atau dipecat? Jika jiwa saudara terikat pada kebahagiaan saudara, apa yang akan saudara lakukan saat masa sulit itu datang? Jika saudara meletakkan jangkar saudara di atas pasir, itu tidak akan pernah bertahan lama. Saudara membutuhkan tempat untuk jangkar saudara untuk tertanam kokoh agar tidak dapat dipindahkan. Tidak ada di dunia ini yang akan cukup kuat saat hidup saudara berantakan. Kita membutuhkan yang namanya sebuah jangkar yang tidak dapat dipindahkan apapun yang terjadi di sekitar kita. Yang berarti kita membutuhkan sebuah jangkar yang secara harfiah itu keluar dari dunia ini. Kebanyakan dari kita berpikir tentang jangkar yang turun ke dasar laut. Tapi kita sebenarnya memiliki sauh atau jangkar itu yang naik ke surga. Jangkar kita bertumpu di ruang maha kudus di surga, di balik tirai di hadapan Tuhan itu sendiri. Ibrani 6 ayat 19-20 berkata begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat atau jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di ayat 20a dikatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Sekali lagi katakan, Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kata perintis dalam bahasa Inggris katakan forerunner, menggambarkan perahu kecil yang berjalan di depan kapal besar untuk memandunya sampai ke pelabuhan. Saat badai mengamuk, perahu atau perintis ini berjalan di depan perahu besar dan menjatuhkan jangkar di pelabuhan, sehingga perahu besar itu aman selama badai. Saat badai berlalu, kapal besar itu juga memasuki pelabuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kehilangan pengharapan umumnya terjadi bila manusia terus-menerus menghadapi yang namanya kesulitan, benar?
Pengalaman-pengalaman yang sulit bisa membuat mata kita menjadi kabur, dan kita tidak bisa melihat rencana-rencana Allah dan janji-janji Allah dalam hidup kita. Untuk bisa menjadi dewasa, mereka perlu mengalami yang namanya kepastian iman di dalam Kristus. Penulis surat Ibrani menjelaskan bahwa yang bisa membuat kita merasa aman, yang bisa membuat kita merasa aman dan memiliki kepastian adalah pengharapan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa yang bisa membuat kita merasa aman dan memiliki kepastian adalah pengharapan berupa janji-janji yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus. Pengharapan itu ibarat sauh atau jangkar, yaitu alat pengaman bagi kapal laut yang terbuat dari besi berkait yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut. Sehingga kapal itu tidak akan hanyut. Kapal itu tidak akan hanyut saat diterpa oleh angin dan ombak. Sauh atau jangkar telah menjadi simbol pengharapan pada masa awal kekristenan. Pengharapan kita dijamin oleh Allah. Sebuah kapal yang berlayar di laut membutuhkan yang namanya jangkar. Jangkar itu berguna untuk menahan dan menjaga keseimbangan kapal agar tahan terhadap yang namanya gelombang, ombak, angin yang kencang, sehingga kapal bisa berlabuh dengan aman. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seandainya kapal itu hanya berhenti tanpa ditahan oleh beberapa buah jangkar. Ini akan sangat berbahaya atau merepotkan bagi para penumpang yang akan naik dan turun. Hidup banyak dianalogikan orang sebagai sebuah kapal. Kita mengarungi yang namanya laut kehidupan yang tidak selalu tenang. Akan ada yang namanya riak-riak, gelombang-gelombang, bahkan angin kencang dan badai yang sewaktu-waktu bisa menerpa kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, seperti kapal, kita jelas butuh yang namanya jangkar. Kita jelas butuh yang namanya sauh yang bisa menahan kita dalam keadaan aman, membuat kita dalam keadaan aman, tetap kuat dan tidak terombang-ambing tanpa arah, sampai pada akhirnya karam, seperti yang terjadi pada kapal-kapal yang mengalami karam kapal. Adakah jangkar yang seperti itu bagi kita? Ini adalah satu pertanyaan dalam kehidupan kita. Adakah jangkar yang seperti itu bagi kita dalam kehidupan kita? Jawabannya ada. Alkitab bahkan mengatakan itu dengan jelas yang bisa kita baca dalam Ibrani 6 ayat 19 tadi. Ayatnya berbunyi, saya akan baca kembali, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kita punya pengharapan yang sangat kuat dan aman bagai jangkar di jiwa kita, saudara. Sebuah jangkar yang tidak bisa bergeser dan rusak dalam kondisi apapun, menghadapi situasi apapun, dalam bencana apapun, dalam gelombang apapun. Jangkar kuat dan aman bagi jiwa itu yang bernama pengharapan, hope. Kehidupan berisi banyak tantangan maupun tekanan yang terkadang kekuatannya itu bisa mengubah haluan hidup kita, sehingga tanpa sadar kita sudah menjauh dari kebenaran firman. Arus globalisasi, modernisasi, segala hal yang diajarkan oleh paham-paham dunia cepat atau lambat bisa membuat kita terseret yang namanya arus dan terombang-ambing tanpa arah. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa Yesus menjadi jaminan yang lebih kuat dari apapun terhadap suatu ikatan perjanjian antara Tuhan dengan manusia. Ibrani 7 ayat 22 dikatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dengan mengetahui hal ini, maka kita bisa meletakkan pengharapan kita yang di dalam Kristus. Ada jaminan yang kuat
dari perjanjian di dalam Kristus. Sehingga sau atau jangkar pengharapan yang kita letakkan di sana akan kuat dan aman, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengibaratkan pengharapan itu kepada Tuhan sebagai jangkar. Dengan jangkar itulah orang dapat bertahan dalam badai ketidakpastian hidup. Seperti pengalaman yang dialami oleh Abraham. Istrinya sudah mengalami yang namanya menopause, dan dirinya juga sudah begitu tua, terlalu tua. Mungkinkah ia akan bisa mendapatkan keturunan seperti yang dijanjikan Tuhan? Penantian panjang ini seperti badai yang dapat menggoyahkan iman Abraham. Namun Alkitab mencatat, Abraham menanti dengan sabar. Abraham menanti dengan sabar. Mengapa? Karena Abraham tahu kepada siapa ia meletakkan jangkarnya, kepada siapa ia meletakkan pengharapannya, kepada siapa ia meletakkan sauhnya. Bapak Ibu Saudara, penulis kitab Ibrani mendorong jemaat Tuhan yang mulai goyah imannya untuk memiliki pengharapan-pengharapan yang demikian. Sebuah hidup yang berlayar tanpa pengharapan tidak akan kuat, Bapak Ibu Saudara, menahan yang namanya badai masalah yang sewaktu-waktu menerpa. Sebuah hidup yang tidak punya pengharapan membuat kita terombang-ambing tanpa arah. Sebuah kehidupan tanpa pengharapan akan membuat kita gampang kecewa, gampang menyerah. Pengharapan yang berfungsi bagai sau yang ditambatkan kepada Kristus, Sang Imam Besar, akan mampu membuat kita kuat dalam mengarungi kehidupan, berlayar dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi yang namanya pergumulan, tengah diterpa badai ombak yang tinggi, angin kencang, disertai badai yang menggelora. Itu biasa terjadi, itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sesusah-susahnya kita saat ini, selama kita memiliki yang namanya pengharapan, maka jiwa dan roh kita akan senantiasa kuat dan aman, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, tambatkanlah pengharapan saudara, taruhlah jangkar saudara, taruhlah sau saudara jauh hingga ke ruang maha suci, di mana Yesus bertata selamanya. Di sanalah saudara akan bisa tetap tegar, tak peduli seberapa besar apapun badai yang saat ini tengah saudara hadapi. Kalau jangkar kita tidak memiliki tambatan kuat, kapal akan hanyut menuju bencana. Jadi saudara, mari taruh jangkarmu di tempat yang tepat. Taruh jangkarmu di tempat yang tepat. Pengharapanmu itu di tempat yang tepat. Sehingga apa saudara, Bapak Ibu Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang akan terus melimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Saudara akan mampu menghadapi setiap masalah pencobaan yang akan silih berganti datang pada hidup saudara, karena saudara punya jangkar yang kuat. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kami menempatkan jangkar kami, sau kami di tempat yang tepat. Biarlah Engkau menjadi perintis bagi kami Tuhan, pelopor bagi kami Bapa. Sehingga Tuhan Yesus, pengharapan kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Stay safe, God bless you.